Selamat datang di YouTube channel Hopa Pamungkas. Ketemu lagi sama gue, dan kali ini hari Rabu 16 Oktober 2024 gue sudah ada di stasiun Pasar Senen, dan sekarang sudah jam 22:05 waktu Indonesia Barat, alias 50 menit lagi kereta yang akan membawa gue ke Yogyakarta akan segera tiba. Kereta yang di hari keduanya ini membawa satu layanan terbaru, beda jauh dari yang sebelumnya, yaitu kereta Progo yang baru aja mendapatkan peningkatan sarana dengan menggunakan kelas ekonomi New Generation. Dan yang seru lagi, bukan cuma karena gue nyobain kereta New ekonomi New Generation ini, tapi gue juga nggak sendirian. Gue ditemenin sama istri dan anak gue. Hai. 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 Kali ini gue akan nyobain full trip ya kita ya. Oke. Dari Pasar Senen sampai Lembuyangan, dibela-belain ke Pasar Senen biar full trip. Nggak dari Bekasi. Nggak dari Bekasi. Penasaran banget ya sama ekonomi New Generation? Penasaran banget. Oke. Penasaran banget karena katanya sih lebih enak dari kereta eksekutif. Ya Pak. Penasaran sama kereta ekonomi New Generation karena lebih nyaman dari eksekutif. Iya. Itu kalau kata aku waktu itu ya. Kalau kata aku waktu Terus itu. saya adalah tim kalau naik eksekutif tuh foot racing nggak kepake. Oh iya bener. Ya, karena tinggi-tinggi kita tuh tidaklah tinggi yang tinggi banget gitu ya. Memang tingginya yang nggak sampai 170 gitu. Gue sendiri tingginya cuma 168 dan istri cuman, gue sampai 160 kamu ya? Enggak. Nggak sampai 160, jadi kita lihat seperti apa nyamannya ekonomi New Generation untuk orang-orang yang bertinggi rendah. Oke, langsung aja kita ikutin perjalanannya. Udah lama banget gue nggak naik kereta dari stasiun Pasar Senen. Biasanya langsung naik dari Bekasi, ataupun beberapa kali naik dari Gambir. Kaget dikit lihat Pasar Senen sekarang, wow, adem dan juga makin menyala. By the way, buat yang punya anak silahkan ajak mainan ya di playground dulu sebelum berangkat, biar nggak capek, biar nggak ngantuk, atau biar nggak rewel di perjalanan gitu ya. Dan sekarang sudah masuk jam 22:55 menit. Sudah waktunya para penumpang untuk kereta Progo masuk ke area keberangkatan, dan ini di jalur 3 keberangkatannya. Nah, akhirnya nyobain eskalator yang ada di stasiun Pasar Senen dari jalur 1 menuju jalur 3 dan jalur 4. Satu prasarana yang baru aja dibangun sama PT KAI untuk mempermudah para penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen, tapi ternyata masih ada tangganya ya. Masih belum full. Nah, ini satu minor yang aneh nih. Jadi gate in-nya itu baru di sini, di atas. Sedangkan posisinya di depan eskalator. Jadinya kalau orang udah terlanjur naik eskalator tapi di sini ada yang ngantri, ya panik juga kayak tadi barusan. Nah, ini di peron jalur 3 dan juga jalur 4 untuk gate face recognition sudah ada, tapi sepertinya belum aktif. Jadi untuk layanan penumpang masih menggunakan manual dan dilayani oleh petugas di dua sisi ini. Nah, inilah dia rangkaian yang akan membawa gue dan juga keluarga gue untuk berangkat ke Yogyakarta sampai dengan stasiun Lempuyangan. Rangkaian terbaru dari kereta api Progo yang akan berangkat di jam 10:55 menit. Kereta paling malam tujuan Yogyakarta yang berangkat dari kota Jakarta, tepatnya di stasiun Pasar Senen. Ini adalah satu kereta yang cukup menjadi langganan juga buat gue beberapa kali gitu ya. Pas zaman udah kerja, sempat sering nyamperin istri gue ke Solo, tapi karena berangkatnya bisanya malam setelah pulang kerja, ya ini pernah naik Progo, pernah naik juga Tawang Jaya gitu ya. Dan akhirnya kereta Progo yang sebelumnya cuman mendapatkan rangkaian ekonomi tegak, konfigurasi 23, 106 tempat duduk, mendapatkan pembaharuan, yaitu dapat rangkaian ekonomi New Generation Stainless Steel terbaru dari Inka.
rangkaiannya ini sendiri full ekonomi new generation dan dilengkapi dengan satu kereta makan kelas 1 atau kereta makan eksekutif ya, khas dari rangkaian new generation stainless steel gitu ya. Total ini ada 8 kereta ekonomi, satu kereta makan dan juga satu kereta pembangkit. Harganya murah banget, cuma 270.000 aja dan resmi menjadi kereta ekonomi new generation paling murah, berangkatnya paling malam, dan juga ya pasti sih menurut gue paling worth it dari segi jam keberangkatan dari Jakarta dan juga harganya. Well, kita akan review lebih lengkap setelah ini ya. By the way, ini adalah pengalaman kedua kalinya gue naik kereta ekonomi New Generation Stainless Steel. Sebelumnya, gue juga sudah mencoba kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini di rute yang sama sebenarnya, Jogja-Jakarta. Tapi gue berangkat itu dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju stasiun Pasar Senen. Dan saat itu kereta yang berdinas adalah kereta tambahan Lebaran dengan rangkaian campuran antara ekonomi dan juga eksekutif yang sekarang akhirnya itu rangkaiannya dipakai untuk kereta api Lodaya ya. Dan yang kali ini kereta Progo menjadi kereta ekonomi new generation kedua gitu ya. Kalau dari yang pengalaman gue sebelumnya sih nggak ada minus-minus ataupun kekurangan yang gue rasain gitu ya. Tapi apakah nanti ada improve di experience gue kali ini, kita lihat nanti. Nah, inilah dia lokomotif yang berdinas untuk kereta Progo di malam hari ini. Ada CC 2018306 Depo Induk Yogyakarta. Di sampingnya juga ada lokomotif CC 2017803 yang akan berdinas KA Mataram kalau tidak salah gitu ya, atau Tawang Jaya. Nah, ini ya lokomotif yang biasa aja, karena kalau dibandingin sama line perdana kemarin, beberapa teman-teman YouTuber sudah naik kereta Progo yang ini, ditarik lokomotif vintage punyanya Depo Induk Jember, yaitu CC 20192 sekian ya. Jadi lokomotifnya nggak ada yang spesial, tapi rangkaiannya tetap spesial kok. Nah, sekilas info, ini adalah kereta ekonomi new generation terbaru yang baru aja keluar dari pabriknya, yaitu PT Inka, teman-teman. Dan ini punya kode K3024556 untuk kereta yang gue naikin, yaitu di ekonomi 4. Jadi K3 itu adalah kode untuk kereta ekonomi, 0 itu adalah kereta tanpa penggerak, kemudian untuk 24 adalah tahun keluarannya, yaitu di tahun 2024. Dan 56 itu adalah nomor urut 56. Jadi ini adalah kereta ekonomi yang dikeluarkan di tahun 2024 dan nomor urut 56. Kereta ini sendiri punya trademark F gitu ya. Trademark F sendiri adalah tanda bahwa kereta ini bisa dioperasikan dengan kecepatan maksimum 120 km per jam. Tapi kalau lokomotifnya sendiri sih lokomotif CC201 ya. Nanti kita lihat top speed dari kereta Progo ini seperti apa. Dan di bagian sini kita bisa lihat adalah pintu yang sangat dibangga-banggakan oleh kereta ekonomi New Generation, yaitu pintu berwarna biru yang sesuai dengan kelir keretanya. Dan pintunya ini sendiri sudah teknologi otomatis, alias bisa ditutup hanya dengan menekan tombol ini saja. Dan nggak cuman pintu masuk kereta ini aja gitu ya, tapi untuk di pintu bordes ataupun pintu antar rangkaian itu juga semuanya sudah menggunakan teknologi otomatis. Nah, yuk kita masuk ke bagian interior dari kereta ekonomi New Generation ini. Gimana rasanya? Rasanya testimoni nih. Testimoni first impression. Nyaman sih. Lebih meluk kursinya dibanding eksekutif.
Dan ini pas untuk saya. Kalau eksekutif agak gantung, ya kan? Iya. Tapi anaknya udah ngantuk. Tapi anaknya udah ngantuk ya? Iya, jam malam. Halo? Halo. Oke, halo. Aku ngantuk. Udah ngantuk, udah jamnya tidur lah ya lah, udah jam setengah 11. Udah jam setengah 11 malam. Waktunya tidur. Keretanya masih bau ini sarung kursi. Masih bau pabrik. Iya. Masih bau pabrik, dan kali ini gue akan duduk di seat nomor 12B. Anak gue di pangku karena masih infan, jadi belum beli tiket sendiri atau masih memanfaatkan gratisan. Jadi untuk kereta ekonomi New Generation ini punya daya angkut 72 penumpang untuk satu keretanya. Dan 72 seat ini semuanya bisa diatur maju searah jalannya kereta, alias sudah bisa diputar atau revolving seat. Kemudian seatnya ini sendiri punya seat yang kalau katanya PT KAI sih captain seat gitu ya. Tapi gue agak nggak cocok dengan istilah captain seat, karena captain seat itu adalah istilah yang biasa dipakai untuk kursi yang memang konfigurasinya satu-satu. Nah, jadi captain seat yang dimaksud sama PT KAI adalah itu busanya ataupun desain kursinya lebih cocok sama ergonomis tubuh kita dan lebih meluk tubuh kita. Seperti itu. Dan kursi ini sendiri juga ada reclining seatnya dan legroomnya juga aman banget. Nah, ini adalah perbedaan kalau sudah di reclining dengan batas maksimal itu yang belum di reclining, teman-teman. Jadi recliningnya sendiri sudah diatur sedemikian rupa sama PT Inka untuk menjaga legroom penumpang belakangnya. Jadi kalau misalnya ini kita rebahin secara maksimal, ini gak akan mentok sama kaki penumpang yang ada di belakang kita, kecuali penumpangnya tinggi banget. Ya, jadi semua sudah disetting sedemikian rupa. Di sini ada armrest yang bisa dipakai. Kemudian di bagian sini ini ada port USB dan juga Type-C yang bisa dipakai sama para penumpang untuk mengecas. Tapi nggak lupa di sana tetap ada colokan juga yang bisa dipakai. Jadi enak nih kalau misalnya penumpang yang dekat jendela bisa pakai colokan yang di sana. Kalau misalnya penumpang yang di sisi gang bisa pakai port USB yang ada di sini. Nice, win-win solution. Nah, satu bagian yang gue suka dari ekonomi New Generation ini, tapi menjadi pro kontra dari banyak orang gitu ya, terutama di TikTok gue. Sempet rame videonya gara-gara satu komplainan di kereta eksekutif, tapi menjadi satu poin plus di kereta ekonomi New Generation ini adalah bagian kursinya atau panjang kursinya. Untuk tinggi gue yang 168 cm, ini pas banget nih, bisa menyangga leher gue dengan maksimal, dan kalau mau nyender juga enak. Beda sama eksekutif New Generation yang itu seatnya tinggi banget, yang emang sih untuk orang-orang yang tingginya 170 ke atas itu bisa diakomodir dengan maksimal. Tapi untuk gue dan juga orang-orang yang tingginya di bawah 170 malah jadi kayak bingung gitu gimana harus meletakkan leher dan juga kepalanya, karena itu kalau kita paksain nengok ataupun naruh kepala kita seperti itu, jatuhnya malah nanti ujung-ujungnya leher sakit atau bahasa Jawanya tengeng gitu kalau pas lagi bangun. Nah, kalau lo sendiri preferensinya lebih cocok yang mana? Seatnya ekonomi New Generation ini atau eksekutif New Generation? Nah, ini akhirnya sudah duduk barengan. Dari tadi muter-muter nyobain kursi-kursi yang kosong. Gimana untuk lebar kursinya? Apalagi kan kita berdua terus bawa satu bayi. Ngepres sih. Buat tuh telur. Ngepres. Ngepres ya. Ini kalau sama-sama gemuk kayaknya ini. Iya, benar. Kayak kalau Iya, benar. Coba. Nih. gemuk bersinggungan banget. Nah, nih. Ini pakai armrest ya kan? Kalau menurut aku ini spek lebarnya sama kayak ekonomi premium ya nggak sih? Kayaknya iya. Iya. Kayaknya iya.
Cuman bedanya ya Kursinya lebih enak, lebih ergonomis. iya. Tapi bener setuju nggak lebih enak dibanding Aku kayak eksekutif? nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Oh. Setuju nggak lebih enak dibanding eksekutif? Iya, sangat. Eksekutif tuh kursinya kayak lebih keras gitu. Iya, Ya. benar. Ini kayak lebih empuk. Ya, empukan kursi bis. Tapi ya alhamdulillah Ya, sudah improve. Keren. mantap. Buatan Inka. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Ini dari mana, Ci? Enggak, Cibaduyut ini nggak? Enggak. Jam 22:56 kereta api Progo berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan. Nanti masih akan ada beberapa pemberhentian untuk menaikkan penumpang, diantaranya di stasiun Bekasi, kemudian nanti akan berhenti di Cirebon dan beberapa stasiun lainnya. Semoga perjalanannya aman dan juga lancar. Hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Progo yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 5 menit. Jam 23:05 kereta api Progo masuk stasiun Jatinegara. Pintu otomatis terbuka ya. Jadi enaknya pintu otomatis ya kayak gini, nggak usah ada ribet-ribet bukain pintu satu-satu, otomatis sudah kebuka untuk satu rangkaian keretanya. Nah tadi selain pintu kereta utamanya gitu ya, nah ini pintu bordes atau sambungan antar rangkaian juga sudah otomatis cuy ya. Jadi udah nggak ada lagi drama-drama penumpang lupa nutup pintu dan sebagainya, aman pokoknya. Tapi yang menjadi bagian agak gue kesel adalah kenapa tulisannya itu harus di tengah, bukan di sini gitu ya. Jadi masih banyak penumpang yang maksa untuk membuka dengan cara ditarik seperti itu, padahal ya harusnya tinggal ditekan aja. Nah sembari menunggu keberangkatan di stasiun Jatinegara, kita review dulu lah toilet untuk kereta ekonomi New Generation ini. Jadi toiletnya seperti ini, tampilannya sudah mirip dengan kereta eksekutif New Generation. Jangan lupa kalau habis masuk toilet dikunci. Nah ini udah nggak bisa dibuka nih ya. Tampilannya seperti ini, memang nggak ada aksen-aksen ornamen mewah gitu ya, tapi menurut gue sudah cukup mewah dan juga secara fungsi udah bagus banget. Lengkap, ada jet washer, ada toilet duduk, ada flushnya juga. Kemudian di sini ya apa ya? Oh, sama flush juga ternyata. Jadi flushnya ada dua, ada di sini sama di sini. Kemudian ada tempat sampah, ada tisu toilet, ada wastafel gitu ya. Dan ini untuk menggunakan foot washer. Jadi harus kalian puter, ini nyala. Ini bisa digunakan untuk berwudu atau cuci kaki ya guys. Ini ada sabun yang bisa kalian pakai gitu ya. Dan ini untuk toilet yang laki-laki atau pria. Jadi nggak ada bagian untuk ganti popok. Kalau misalnya di toilet yang cewek itu ada satu meja yang bisa dipakai untuk ganti popok bayi. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting terutama untuk ibu-ibu yang membawa balita cuy. Ya. Ini ada pegangannya biar safety sepanjang menggunakan kereta. Dan buat yang bertanya-tanya kok nggak ada gantungannya, ini gantungannya ya. Bisa buat gantung celana atau tas. Oke, keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Jatinegara dan setelah ini akan mampir di stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang. Setelah stasiun Bekasi langsung cus sampai dengan stasiun Cirebon, Perujakan, Purwokerto, Proya, dan sampai akhir di Lempuyangan.
Aduh, ini belum masuk stasiun Bekasi nih. Udah tadi. Belum tadi Jatinegara. Udah ada 2 pop mie doer ini. Aduh. Bakso bro. Mbok yang Xiaomi gitu ya, enak ya kan. Kenapa pop mie doer, bosku? Terima kasih sebelumnya untuk teman baikku yang sudah memesankan pop mie doer tanpa saya pesan. Tapi mohon maaf, ini tengah malam ya. Mohon maaf, ini kan tengah malam. Ini ini tengah malam. Aduh, nanti bolak-balik kamar mandi ini, mohon maaf. Ya, begitulah kalau punya banyak teman baik lagi naik kereta ya kan. Masalah logistik aman, pokoknya nggak usah jajan. Ya, ini masih dalam perjalanan. Tadi kita lepas Jatinegara dan sekarang akan segera masuk di stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang terakhir di area Jabodetabek. Setelah itu nanti kita akan lanjut langsung sampai stasiun Cirebon Perahujakan. Habis dari Cirebon Perahujakan langsung menuju stasiun Purwokerto, Kroya, dan selanjutnya menuju stasiun Lempuyangan. Nah, ini salah satu fasilitas yang ada di kereta ekonomi New Generation adalah information display yang ada di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Ini adalah hal yang bisa ditemukan di kereta ekonomi New Generation dan juga stainless steel New Generation, cuy. Tapi untuk di kereta Progo ini satu minus yang gue lihat adalah tidak terupdate nih untuk GPS ataupun mungkin posisi stasiun terkini dan seperti lainnya. Kemudian untuk kecepatannya pun juga nggak update nih, dari tadi 39 km per jam terus. Dan juga stasiun terkininya juga nggak terupdate. Nah, sekarang kita akan review untuk kereta makan yang ada di kereta Progo ini. Nah, untuk kereta makannya sendiri ini menggunakan spesifikasi kereta makan kelas eksekutif ya, alias pakai kode M1 sama seperti kereta makan yang ada di eksekutif New Generation Stainless Steel. Di sini ada musola yang bisa kita pakai untuk sholat selama perjalanan, teman-teman. Kemudian kalau misalnya kalian pakai sepatu dan pengen wudhu, tenang aja, di sini sudah disediakan sandal musola yang ada tulisannya, jadi nggak bakal bisa diambil sama orang. Kemudian untuk sajadah sudah disediakan, sarung dan mukena sepertinya ada di tempat ini dan juga ada kacanya. Nah, di sebelah sini ada ruang makan dan juga dapur dari kereta makan ini yang sangat-sangat berkelas dan juga sangat-sangat nyaman ya. Seperti biasa, standar dari kereta makan kelas stainless steel New Generation ya gitu ya. Untuk yang kelas eksekutif ya seperti ini setupnya. Kursinya ada ornamen batiknya, kemudian juga ada ornamen-ornamen desain batik di interiornya seperti ini, di lampu-lampunya ya. Dan untuk tempat jualan makanannya seperti ini atau pantry dan juga minibarnya. Menu yang tersedia ada hot beverage, nasi rames Nusantara, nasi goreng Parayangan Legend, dan wah ini ada satu menu yang cukup menarik nih untuk bocil, chicken strip and potato wedges. Tapi karena anak gue sudah tidur ya, nanti kalau pagi masih ada coba pesen kali ya. Nasi ayam geprek dan juga ada ciomi, odeng dan juga bakso enak lah. Baru nggak ini harga ciomi naik sekarang 30.000. Juga ada minuman-minuman lainnya. Jam 2 lewat 1 menit kereta api Progo memasuki stasiun Cirebon Perahujakan. Dimohon untuk tidak naik turun terlebih dahulu. Jalur 9 akan dilansir maju guna keperluan pengisian air. Hehe. Jalur Kereta 9 berhentinya mohon kurang bantanya maju. masinis KA Progo lansir maju guna paskan pengisian air. Jalur 9 mohon bantanya masinis KA Progo
Baru kali ini ternyata berhenti kurang maju karena pengisian air. Pantes tadi nggak langsung pengisian air ya. Oke, ternyata sudah cukup sepertinya akan dilakukan pengisian air. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini berhenti di jalur 9 Cirebon Perujakan. Di sebelah 9 kiri kita maju perlahan. ini ada Jalur 9 berhenti, terima kasih. KA Gajah Wong dari Yogyakarta mengarah menuju ke Jakarta dengan rangkaian A1 kaca lebar untuk eksekutifnya, dan juga untuk kelas ekonominya ini masih menggunakan ekonomi tegak yang belum dimodifikasi. Kira-kira kapan ya kereta Gajah Wong mendapatkan modifikasi sarana ataupun pembaharuan sarana? Nah, meskipun untuk pengisian air bisa dari bawah untuk kereta ekonomi New Generation Stainless Steel, tapi untuk di Cirebon Perujakan ini pengisiannya masih tetap dari posisi atas kereta ya, dari teman-teman petugas pengisian air ke atas. Semuanya dilakukan dari atas nih. Jadi ternyata bisa dilakukan dua cara ya, lewat atas maupun lewat bawah. Jalur 7 mohon bantuannya masinis KA Bengawan untuk berdiri tepat sejajarkan dengan semboyan 10G. Jalur 7 mohon bantuannya masinis KA Bengawan untuk berdiri tepat sejajarkan dengan semboyan 10G. Terima kasih. Jalur 9 persiapan diberangkatkan kembali kereta api Progo dengan nomor KA 24. Jam 4:07 waktu Indonesia Barat sudah tiba di stasiun Purwokerto. Ini waktu ketibaannya agak lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi di sini kemungkinan masih menunggu sekitar kurang lebih 15 menit untuk menuju waktu keberangkatan, dan diperkirakan akan berangkat di jam 4:23 kalau nggak salah tadi ya. Seperti biasa, SOP setiap berhenti di stasiun-stasiun dengan pemberhentian cukup lama untuk mengisi air di tangki. Dan wah, ini naik kereta kali ini tidak bisa tidur. Bukan karena keretanya nggak nyaman, nyaman keretanya. Cuman dikirimin oleh-oleh terus sama teman-teman baikku dari tadi. Ternyata masih bisa bobol pertahanan, nggak masuk akal. Nah, sama satu poin yang agak bikin beda, gregetan gitu ya kalau orang baru pertama kali naik kereta ekonomi New Generation ataupun eksekutif New Generation adalah untuk penomoran kereta gitu ya. Nomor kereta 1, 2, dan 3, ekonomi 1, 2, dan 3, eksekutif 1, 2, dan 3 itu adalah itu nggak ada di sisi pintu gitu ya, karena kebiasa adalah ada di sisi pintu gitu ya, ada nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk penomorannya itu ada di bagian tengah. Nah, seperti ini dia barengan sama papan LED informasi nama dan tujuan kereta. Tapi untuk tujuannya sendiri menggunakan singkatan ya, PSE LPN. Sedangkan banyak orang awam yang juga nggak ngerti gitu ya untuk singkatan-singkatan nama stasiun. Mungkin kedepannya bisa ya dibuatnya panjang aja, Pasar Senen Lempuyangan, biar orang nggak salah kaprah seperti itu. Jam 4:24 lepas stasiun Purwokerto. Di samping ini ada kereta rangkaian Parsel yang via selatan
Tadi bingung juga, ini kereta kok ada MP3 tapi campurannya bagasi. Ternyata ini full rangkaian kereta parcel. Mam roti. Dan jam 4.23 mamam roti di kereta makan. Enggak mamam pomi dulu ya. Udah kenyang. Total kita udah makan pomi berapa berarti? 3. 3. Yang 2 dikasih. Makasih loh Nih, sponsornya. makasih ya semuanya ya. Ada Bluedeh Cokro, Bluedeh Cokro aja. Nih, makan apa Kinan? Kinan makan apa? Roti. Enak. Gimana? Keren. Cuman potatoitisnya habis. Ya menunya kalau kereta malam emang nggak banyak kan. Oh. Jam 4:48 kita sudah masuk di stasiun Kroya. Nanti setelah stasiun Kroya masih ada beberapa pemberhentian lagi. Akan berhenti di stasiun Gombong, kemudian stasiun Kebumen, kemudian stasiun Kotoarjo, Wates, dan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Ya. Diperkirakan akan masuk di stasiun Lempuyangan pada pukul 7 pagi lewat 5 menit. Dan perjalanannya sendiri sebenarnya ini 8 jam loh. Dari Pasar Senen sampai Lempuyangan. Sebenarnya nggak lama-lama banget. Iya, cuma karena Udah lama nggak naik kereta jadi kerasanya lama. Dan nggak bisa tidur nyenyak. karena ada Pupmi yang datang terus. Iya. Kita sudah keluar terowongan. Jam 5:56 kereta api Progo akan segera memasuki stasiun Kutoarjo. Cuaca yang sangat cerah di stasiun Kutoarjo pagi hari ini dan kita masuk di jalur 3 stasiun Kutoarjo.
Nanti di sini akan ada pengisian air terlebih dahulu, jadi berhentinya mungkin agak cukup lama, di atas 5 menit. Jadi mungkin nanti akan ada persilangan ataupun susulan di stasiun ini. Masih ada beberapa penumpang nanti yang akan naik dari stasiun Kutoarjo ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, stasiun Kutoarjo ini sangat dekat sekali dengan Purworejo ya, atau ya bisa dibilang Purworejo sama dengan Kutoarjo. Nah, dulu sendiri ada memang kereta feeder yang menyambungkan antara stasiun Kutoarjo dengan Purworejo, tapi jalurnya inaktif sampai dengan saat ini. Nah, ini udah semakin banyak kursi yang kosong yang bisa kita explore untuk kita review. Jadi untuk kursi dari ekonomi New Generation ini memang ada armrest di kiri kanan, kemudian ada juga di tengah. Nah, untuk yang belum tahu gimana cara reclining seatnya, itu cara recliningnya ada di sini. Ini tinggal ditarik sampai mentok. Ya. Jadi coba gue contohin aja langsung. Tarik mentok dan disenderin ke belakang. Seperti itu. Ya, ini tarik set. Nah, seperti itu. Dan di ini sudah ada settingan khusus untuk rebahnya maksimal. Cuman bisa segini, nggak bisa lebih. Gitu ya, untuk menjaga legroom penumpang bagian belakangnya. Kayak misalnya ini, posisi bagian depan sudah direbahkan maksimal. Sudah direbahkan maksimal dan legroomnya untuk tinggi 168 cm masih sangat aman cuy. Tinggi 170 juga harusnya sih masih sangat aman. Kayak gitu. Mantap lah, terbaik. Nah, ini adalah depo lokomotif Kutoarjo dan juga depo kereta Kutoarjo. Jadi memang Kutoarjo belum punya lokomotif sendiri, tapi sudah punya depo lokomotif karena memang banyak kereta-kereta yang start dan finish ataupun terminusnya di stasiun Kutoarjo. Dulu sendiri ada satu lokomotif diesel hidrolik, yaitu lokomotif BB300 yang statusnya di Poindok Kutoarjo dan sering bertugas untuk langsiran, dan bahkan dulu sempat bertugas juga sebagai lokomotif penarik kereta feeder dari Kutoarjo sampai dengan Purworejo. Tapi sekarang sudah inaktif, sudah tidak ada lokomotifnya, dan rute kereta feedernya sendiri sudah tidak ada juga. Sekarang sudah jam 6:40 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar 25 menit lagi kita akan sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Lempuyangan yang ada di Yogyakarta. Jadi review yang bisa gue sampaikan untuk perjalanan menggunakan kereta api Progo kelas ekonomi New Generation dengan armada New Generation Stainless Steel ini adalah satu experience yang sangat menyenangkan, sangat nyaman, dan gue melihat ada beberapa improvement dari kereta ekonomi New Generation Stainless Steel di batch kali ini gitu ya. Ada beberapa suara yang gak enak pas gue rasain waktu pertama kali naik ekonomi New Generation Stainless Steel saat kereta itu melewati Wesel. Ada suara-suara gemuruh yang gak enak, tapi sekarang itu sudah gak ada dan keretanya jauh lebih senyap, kemudian juga jauh lebih halus goncangannya, bahkan bisa dibilang hampir gak ada. Tapi baru kerasa ini di petak dari Wates sampai dengan mengarah ke arah Jogja ini teman-teman. Kemudian untuk layanan dari kru KA-nya juga sangat baik, cuman ada beberapa kru KA yang ya bisa ditingkatkan lagi lah hospitality-nya gitu.
Kemudian untuk fasilitas-fasilitas semuanya berfungsi dengan cukup baik. Tapi memang untuk papan informasi atau PIDS itu baru bisa beroperasi secara baik di lepas stasiun Purwokerto gitu ya. Untuk yang GPS-nya, kemudian pemberitahuan untuk stasiun berikutnya apa, stasiun yang dilewati apa, kecepatannya berapa, itu baru bisa berfungsi setelah Purwokerto. Gue nggak tahu kenapa seperti itu. Dan toiletnya oke, musolanya juga oke, tadi udah nyobain segala macem. So far dengan harga tiket 270.000 untuk keberangkatan di jam 11 malam kurang 5 menit, menurut gue ini adalah pilihan terbaik untuk lo yang kerja di Jakarta dan pengen liburan ke Jogja. Apalagi buat yang jam pulang kantornya nih agak malam gitu ya, ini adalah pilihan yang sangat tepat. Lo nggak perlu buru-buru, lo bisa balik dulu ke kosan, balik dulu ke rumah untuk mandi dan segala macam, bersiap diri. Jam 11 malam kurang 5 menit sampai di stasiun Pasar Senen. Lo naik kereta ini dengan harga tiket 270.000, besok paginya di jam 7 pagi sudah sampai di Yogyakarta untuk lanjut liburan ataupun mungkin beraktivitas yang lainnya. Jadi gimana reviewnya selama semalaman di Economy New Generation? Kalau bawa anak di atas 2 tahun kayaknya beli 3 tiket aja. Biarpun infan cuman infan sampai 3 tahun ya? Infan sampai 3 tahun. Lebih baik beli tiket karena punggungnya pegel. Oke, berarti kesimpulannya kalau bawa anak udah di atas 2 tahun kali ya? Di atas 1 tahun kayaknya udah rekomendasinya ambil kursi sendiri untuk bayinya. Karena ini tripnya full tidur. Iya, karena tripnya full malam ya. Jadi kalau misalnya rewel tidurnya nggak enak, anaknya juga jadinya susah. Gitu. Anaknya sih nggak rewel, mamanya. Kitanya yang jadi orang tuanya yang effort untuk menjaga anaknya nggak bangun-bangun gitu ya. Oke lah. Nah, jadi seperti itu perjalanan menggunakan kereta api Progo full trip dari Pasar Senen sampai dengan Lempuyangan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe YouTube channel Oho Pamungkas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.